Martial Universe. Bab 190. Judul, Kekuatan Teknik Halberd. Tiga aura yang sangat dahsyat itu menciptakan riak di seluruh area. Gelombang kuat Yuan Power itu bagaikan ombak. Gelombang demi gelombang menerjang, menyebabkan beberapa penonton di sekitar mereka merasa tertekan hingga merasa kesulitan bernapas. Yuan dan tingkat akhir. Di seluruh kota Yan, tingkat itu merupakan puncak kekuatan. Namun tiga orang dengan kekuatan itu bersatu. Pemandangan tersebut menyebabkan beberapa darah orang mendidih. Banyak orang ingin tahu sekuat apa kekuatan gabungan dari tiga praktisi Yuan dan tingkat akhir. Anak itu menghadapi tiga orang sendirian. Kelihatannya setiap kali dia muncul, kekuatan Lindong pasti sudah meningkat pesat. Di atas gedung di kejauhan, pria parubaya yang wajahnya seputih giok melihat dengan tatapan kagum. Tiga orang termasuk Yue San semuanya punya sifat tanpa ampun, dan pengalaman bertarung mereka sudah sangat banyak. Aku khawatir kalau Lindong akan kesulitan menghadapi ketiganya sendirian. Guru besar Yan mengernyitkan alis sembari berkata, "Hehehehe, sepertinya tidak. Meski dia belum naik ke tahap form creation, bahkan aku merasakan sedikit aura berbahaya darinya." Pria paruhbaya itu tertawa pelan. Oh, mendengarnya, ekspresi guru besar Yan sedikit berubah. Dia tahu kalau orang di depannya sudah mencapai tahap form creation 2 tahun lalu. Dia tidak menyangka, bahkan praktisi sehebat itu pun bicara demikian. Kelihatannya kemajuan Lindong bulan lalu sangat besar. Di belakang dua orang itu, mata cantik Zi Yue menatap aneh pada tempat kejadian. Di sana, sang pemuda memegang halberd kunonya dalam posisi terbalik. Dia menghadapi tiga praktisi Yuan dan tingkat akhir dengan riang dan tanpa ketakutan. Ketenangan semacam itu benar-benar mengagumkan. Apa kita sungguh tak perlu menolong Lindong? Di markas besar Asosiasi Seribu Emas, Xuanzu melihat keluar. Alis hitamnya mengernyit sembari bertanya khawatir. Lindong bukan orang gegabah. Jangan khawatir, kalau terjadi sesuatu, aku pasti akan turun tangan. Xia Wancin membalas dengan suara pelan. Ketika dia bicara, alisnya pun turut mengernyit. Meski dia selalu menganggap Lindong hebat, kali ini lawannya adalah tiga praktisi Yuan dan tingkat akhir. Diiringi tatapan bersemangat orang-orang di sana, tiga aura dahsyat menekan Lindong, namun ekspresinya tetap tenang. Gelombang Yuan Power dari tubuhnya masih mengalir tenang dan tidak menjadi kacau karena gugup menghadapi kekuatan gabungan tiga orang itu. Tiga praktisi Yuan dan tingkat akhir. Kalau pertarungan ini terjadi beberapa bulan lalu, mungkin Lindong benar-benar sakit kepala. Tapi setelah perjalanannya ke makam kuno dan bertemu dengan Lin Langtian, Wang Yan, serta praktisi lain yang terkenal di seluruh penjuru dinasti Agung Yan, Yuan dan tingkat akhir tak lagi membuat Lindong ketakutan. Tentu saja, ini bukan penghinaan tanpa dasar. Namun dia memang punya kemampuan untuk bersikap seperti itu. Dengan kekuatan Lindong sekarang, meski dia menganggap praktisi seperti Wang Yan yang ada di tahap form creation itu sangat merepotkan, di antara praktisi Yuan dan tingkat akhir, dia berani mendeklarasikan diri jika tak ada yang bisa menyainginya. Meski sekarang lawannya banyak, hasil akhirnya tetap sulit diubah. Serang, aura ketiganya terus mengalir keluar. Sorot membunuh di mata mereka tampak semakin jelas. Tiba-tiba ekspresi ketiganya berubah gelap bersamaan. Mereka pun melangkah maju dan berubah menjadi tiga bayangan kabur. Saat melesat maju, serangan dahsyat langsung diarahkan ke seluruh titik vital Lindong. Menghadapi serangan dahsyat ketiga orang itu, Lindong hanya terkekeh. Dia tidak memilih kabur, namun malah maju. Sembari mengayunkan halberd kuno di tangannya, tiga bayangan halberd membelah udara dan menghunus kuat ke arah tenggorokan mereka diiringi dengan ledakan sonik pelan. Klang klang klang. Senjata di tangan ketiganya diselimuti oleh energi Yuan Gang murni yang sangat tebal. Saat mereka menghantam keras bayangan halberd, percikan api dan suara nyaring terdengar. Dang! Dikarenakan ledakan berurutan digabung dengan gelombang getar Yuan Power dahsyat yang dihasilkan tabrakan serangan itu, semua orang dalam jarak 30 meter sampai terdorong mundur, sehingga buru-buru melarikan diri. Ditambah lagi, angin dahsyat itu membuat mereka kesulitan bernapas. Setelah menghadang serangan Lindong, ekspresi ketiga orang itu berubah lagi.
Halberd kuno Lindong bagaikan gunung. Kekuatan di balik setiap serangannya benar-benar mengagumkan. Kalau mereka tidak bersiap-siap dahulu dan membungkus senjata mereka dengan lapis-lapis energi Yuan Gang murni, senjata mereka pasti sudah hancur karena Lindong. Mountain Fist. Dengan ekspresi serius, Yue San tiba-tiba menyimpan senjatanya dan mengeluarkan tinju. Dalam sekejap, sebuah pukulan keras dilancarkan. Energi Yuan Gang murni di dalam tubuhnya keluar dari tinju bagaikan ledakan gunung api. Energi Yuan Gang murni membentuk gunung samar, sambil membawa kekuatan yang sangat menekan, lalu menyerang bengis kepala bagian atas Lindong. Ground Splitting Kill. Saat Yue San menyerang, Yuan Power pada kakak beradik Han itu pun menyembur keras. Kemudian sebuah pukulan dilancarkan pada tanah di depannya. Yuan Power dahsyat langsung menyatu dalam tanah dengan cara yang aneh, lantas tanah di depan mereka terbelah paksa. Dua Yuan Power Tornado saling menyatu dengan tanah, membelah tanah sambil menerjang ke arah Lindong. Serangan ketiga orang itu yang dilakukan nyaris bersamaan menjadi sangat kuat. Satu serangan dari bawah dan serangan lain dari atas. Dua serangan pamungkas dengan hawa membunuh tersebut terasa sangat kuat. Jelas jika mereka berencana membunuh Lindong secepat mungkin. Walaupun mereka bertiga hanya ada di Yuan dan tingkat akhir, mereka ada di tingkat itu cukup lama, sehingga mereka mulai memiliki beberapa kemampuan penciptaan. Kini ketika mereka menggunakan kekuatan penuh, serangan gabungan mereka sangat kuat hingga mencuri pandangan beberapa orang di keramaian. Lindong memandang pada serangan dahsyat yang terus mendekat ke arahnya dengan cepat. Namun wajahnya tetap tenang. Halberd kuno di tangannya mengetuk lantai pelan. Tak lama kemudian, Halberd itu condong ke depan perlahan. Dengan hentakan mendadak tangannya, suara dengung aneh terdengar dari Halberd kuno. Sementara sebuah sinar merah menyelimuti Halberd itu perlahan. Ancient Heavenly Scales Halberd, Fist Scale Halberd. Tatapan gigih melintas di matanya yang tenang. Menghadapi serangan gabungan mematikan ketiga orang itu, Lindong tidak menghindar. Malah, yang mengejutkan penonton di sana, dia mengambil langkah maju. Cahaya merah lantas langsung meledak dari Halberd kuno di tangannya. Cahaya itu semakin menyilaukan dan berubah menjadi ikan merah raksasa yang tampak bengis. Ini tahap Form Creation. Sembari menatap pada ikan raksasa, orang-orang di sekitar sana langsung terkejut. Yuan Power Form Creation Lindong lebih kuat beberapa kali daripada milik tiga orang tersebut. Bagaimana mungkin? Yue San pun terkejut. Hatinya bagai dihempas ombak. Itu karena Soul Tracer yang dia miliki. Dengan kekuatannya sekarang, dia tak bisa membentuk serangan yang bisa menyaingi praktisi tahap Form Creation. Ekspresi Han Zong menggelap dan dia berteriak, "Boom!" Diiringi tatapan terkejut orang-orang di sekitarnya, ikan raksasa yang tampak mengerikan yang dilapisi Yuan Power dahsyat menghantam keras serangan gabungan ketiga orang itu. Dalam sekejap, suara keras terdengar, lalu angin yang sangat kuat menyapu keluar. Beberapa orang di sana tampaknya sedang lengah, sehingga tubuh mereka jadi terbalik dalam posisi yang aneh. Dang-dang, serangan gabungan tiga orang tersebut tak sanggup menahan ikan raksasa itu terlalu lama. Lantas serangannya dilenyapkan paksa. Lalu ikan raksasanya kini tampak sedikit redup. Ikan, yang tak tampak hidup, setelah berjuang keras menahan serangan, itu masih membawa cahaya kokoh dan menghantam keras tubuh ketiganya. Ketika tubuh mereka menerima serangannya langsung, tiga orang itu akhirnya sadar betapa mengerikan kekuatan Lindong. Pertahanan di tubuh mereka langsung runtuh. Ki dan darah kini bergejolak di tubuh mereka. Masing-masing orang itu memuntahkan darah dan tubuhnya bagai layangan putus karena terpental ke belakang hingga jatuh di atas tanah. Tz, menyaksikan ketiga orang itu tumbang setelah satu serangan dari Lindong, suara terkejut pun terdengar dari orang-orang di sana. Semangat juang para pasukan dari komplotan serigala darah juga jatuh. Wush! Sosok menyedihkan Han Zong jatuh di atas tanah. Sorot bengis melintas di matanya sembari mengusap darah di sudut bibirnya. Bes, Halberd kuno di tangan Lindong menyentuh tanah, lalu dia menatap tiga sosok menyedihkan yang jatuh di atas tanah. Alisnya tiba-tiba mengernyit, kemudian mental energi dahsyat miliknya merasakan serangan yang amat kecil namun berbahaya mendekat cepat ke arahnya. Dang, matanya berkedip.
Halberd kuno di tangan Lindong tiba-tiba menghempas tanah di depannya dengan kuat. Gelombang Yuan Power samar yang bisa dilihat dengan mata telanjang keluar, lalu tanah sejarak beberapa meter di depan Lindong meledak. Cahaya kuning samar yang dikeluarkan paksa dari tanah berubah menjadi berkas cahaya. Cahaya itu membelah udara dalam kecepatan tinggi dan mengeluarkan aura yang sedikit membuat Lindong takut, lalu melesat ke arahnya. Dang! Halberd kuno itu terhunus. Ujung tombaknya lantas berputar cepat, berubah menjadi pusaran yang melingkar di sekitar cahaya kuning sembari menetralkan kekuatannya. Ketika pusarannya menghilangkan kekuatan itu, cahaya kuning langsung meredup, kemudian berubah menjadi benda seperti pisau kecil seukuran ibu jari dan berwarna kuning pekat. Lindong merasakan aura yang sangat tajam dari benda kecil tersebut. Benda itu bisa menciptakan lubang bahkan pada seseorang seperti dirinya jika Lindong terkena serangannya. Hal terpenting, benda itu nyaris tak terdeteksi. Benar-benar alat yang cocok untuk melakukan serangan diam-diam. Soul Tracer tingkat rendah. Lindong mengacungkan jari dan menekan pisau bergerigi seukuran ibu jari. Dia pun merasakan sensasi dingin yang membuat tangannya sedikit gemetar. Matanya memancarkan sorot kagum, lalu tersenyum ke arah Han Song yang sangat pucat, kemudian berujar. Aku tidak menyangka kau memiliki Soul Tracer semacam ini. Kalau gini, tidak sopan kalau aku menahan diri. Setelah menyelesaikan kalimatnya, tangannya dibalik, kemudian pisau bergerigi itu disimpan ke dalam tas Qian Kun miliknya. Ketika Han Song melihat hal tersebut, pandangannya berubah gelap, lalu dia memuntahkan darah sekali lagi. Pedang Moyun itu merupakan harta paling berharga milik Gunung Piton Hitam.